أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, syada la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Nah, ini Bu Hani nanya ini, kenapa nggak pakai assalamualaikum? Kalau sudah pembawa acara memulainya dengan salam, maka yang lainnya sudah terlibat dalam kegiatan salam ini. Cukup satu orang saja di awal, sisanya yang lain sudah mengikuti salam yang pertama tadi. Nah, biasanya kan pembicara datang assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Mengucapkan salamnya sunat, tapi menjawabnya wajib. Kan itu ya, bisi gitu kan, bisi tidak berkenan untuk menjawab. Tapi bukan itu sih. Ketika yang pertama mengucapkan salam sudah cukup mewakili semuanya. Hadirin, saya ingat dulu waktu Ersyad bayi, ketika Ersyad bayi sakit demam, orang tua tentu risau atas demamnya anak-anak ini. Kemudian diketahui dokter anak yang biasa merawatnya, Dokter Radi Irmawan ya, itu sedang umroh waktu itu. Wah, saya bingung. Kemudian saya bawa Ersyad kecil ini ke rumah Dokter Radi. Kemudian melihat pagarnya, cukup pulang lagi, sembuh dia. Hadirin, bukan sugesti pagar, bukan sugesti rumah, tapi rasa percaya. Rasa percaya ini akan memberikan kesehatan. Kalau saya percaya kepada Allah, bahwa Allah itu pengasih penyayang, tentu ini awal daripada kesehatan rohani kita. Artinya, kalaupun ada sakit, bagi yang beriman, tidak sulit untuk mengobatinya. Bahkan kalaupun tidak sembuh, tidak sulit untuk menghadapinya, untuk memikul sakit itu. Kegembiraan anak-anak di Palestina dengan bombardir Palestina yang dilakukan oleh Netanyahu tidak membuat mereka gentar, tapi mereka seperti ulama, anak-anak ini seperti ulama yang sudah sangat dalam mendalami akidah. Dengan tauhid yang tinggi, siapa yang akan menjaga Al-Quds, katanya, kalau kami pergi, ketika ada yang ngajak anak itu pergi dari kota itu. Yang saya tidak mengerti, ada saudara kita ya, ulama juga yang mengatakan, kenapa katanya warga Gaza ini tidak mengungsi saja, tidak hijrah saja. Aduh, hijrahnya Rasulullah dari Mekah itu perintah Allah. Perintah Allah, karena Allah sudah merencanakan bahwa penyebaran Islam dimulai dari Al-Munawwarah. Munawwarah itu nur. Nur itu cahaya. Munawwarah itu yang menyebarkan cahaya. Madinah Al-Munawwarah. Madinah tempat menyebarkan cahaya. Ya, itu satu kalimat yang kosakatanya dari nur, dari cahaya Munawwarah. Allah sudah merencanakan itu untuk memulai semuanya dari Madinah, dan berbeda kasusnya dengan kondisi di Al-Quds ya, di Palestina. Dan sejarah juga mengatakan bahwa tidak ada umat Islam menang perang karena jumlah umat Islam lebih banyak daripada musuh. Nggak ada. Atau persenjataannya lebih canggih daripada musuh, nggak. Tapi kemampuan hati dan keimananlah yang membuat kemenangan itu terjadi. Kalau orang perang sudah takut mati, sudah jangan perang, kan itu ya. Dan ini yang dialami oleh Bani Israel sekarang, karena pasukan khususnya yang ada di utara Gaza sudah hancur, sudah habis. Itu pasukan khususnya.
Kalau terus yang sekarang ke depan ini pasukan-pasukan yang tidak khusus katanya, apa namanya, pasukan cadangan. Ya jelaslah gentar pasukan cadangan menghadapi apa namanya, pasukan Muslim Gaza. Seperti itu. Ketika kita takut mati, maka sudah tidak akan ada perang. Dan siapa sih orang yang takut mati? Orang yang imannya pas-pasan. Oh, itu sakitnya bisa depresi itu. Orang yang takut mati itu. Bisa stres yang mendalam, tertekan, dan luar biasa itu. Badannya sehat juga, tapi kalau mentalnya sakit sudah tidak ada artinya kesehatan. Kan gitu ya. Jadi, kemusyrikan, takut mati itu ternyata Ustadz Ahum, walau alam, saya lebih menyebut ini sudah berada di gerbang kemusyrikan, takut mati itu. Karena apa? Dia tidak tahu bahwa Allah tuh Maha Pengasih, Maha Penyayang, mengagumkan, hebat gitu kan. Ya Allah, kok masih takut bertemu dengan Allah gitu kan. Oh, mungkin karena kita terlambat untuk mengenali Allah. Saya juga Ustadz Ahum merasa terlambat mengenali Allah. Meskipun saya pernah dulu di sholat ya tahun 90-an lah akhir. Sholat di Masjidil Haram itu Abdurrahman As-Sudais menjadi imam dan suratnya panjang. Sudah panjang lama pula. Lamanya oleh tangisan karena ada beberapa ayat yang diulang-ulang. Merasa tidak sempurna makhrajnya jadi diulang-ulang karena menangis. Saya waktu itu berpikir kenapa menangis? Ya mak lebay gitu kan. Masya Allah. Kita yang belum beriman mungkin tidak pernah bisa menangis membaca Al-Quran itu. Saya pun hanya beberapa ayat saja dan beberapa kondisi yang membuat menangis itu. Saya membaca surat cinta kekasihnya Ustadz Ahum kepada Ustadz Ahum. Ustadz Ahum membacanya menangis karena membacanya dengan cinta. Saya bacanya, terus saya ambil suratnya. Kemudian saya baca, mungkin saya akan bicara kepada Ustadz, naon anak tupi lagi kia nangis, hanya begini aja kok harus nangis sih? Ustadz Ahum membacanya dengan cinta, saya membacanya hanya dengan kata-kata. Beda itu. Nah demikian juga ketika berangkat ke dokter, kalau sudah percaya sudah damang itu. Bahkan cukup ketemu aja udah sehat itu. Iya kan? Jadi rasa percaya ini rupanya memberikan kekuatan, kesehatan, dan yang luar biasa rasa percaya bahwa kita akan bertemu dengan Allah yang mengagumkan dan Rasulullah yang luar biasa ya Bu Puji ya. Ini akan luar biasa ini. Bahagia sekali. Bahkan ketika saya ada Prof Azali, saya bertemu Prof dengan seorang teman Prof. Teman saya ini sakit kanker kelenjar getah bening dan sudah tidak bisa disembuhkan kata dokter. Dan memang tidak sembuh. Dengan berbaring dan dengan kesadaran yang tinggi, badan yang sudah kurus, di advent di rumah sakit waktu itu, ya Allah saya tengok, Kang, masih sholat? Masih. Saya tidak menggunakan bahasa yang mengeluh, sabar ya, enggak, itu bahasa yang buat orang setegar dia, itu bahasa yang meruntuhkan, sabar ya, Allah sedang sayang, itu bahasa yang meruntuhkan itu. Saya tanya saja, gimana sholatnya Kang? Alhamdulillah. Atau sambil sholat sambil ngejerit-jerit, ya saya tahanlah jeritan ini. Jeritan di dunia ini, dia sendiri yang menjelaskan. Jeritan sakit di dunia ini masih bisa ditahan, berbeda dengan jeritan sakit di neraka nanti. Setelah menjerit, meledak, hancur, kemudian hadir lagi. Meledak, hancur, kemudian hadir lagi. Ya Allah. Dia begitu tangguh dan saya tidak menggunakan bahasa yang berat ya. Damang, gimana? Sabar ya. Sabar ya. Jangan lupa terus tahlil, terus ucapkan. Enggak, saya enggak ajari itu. Karena saya tahu dia tangguh. Setelah itu beres dan beberapa kali saya nengok dia sampai dia pulang ke Hariban Robbul Izzati. Setiap waktu nengok saya tegar. Tapi setelah saya pulang dari nengok turun di lift itu, di rumah sakit, saya menangis Kang Nandang. Menangis. Sekuat itukah iman saya. Bahkan saya meminta kepada Allah, ya Allah jika engkau uji saya, ujilah dengan sesuatu yang tidak merusak dan menghancurkan iman saya. Itu. Kenapa? Karena saya ingin menemuimu. Karena saya ingin bertemu dengan Rasulmu yang saya panuti. Masya Allah. Artinya rasa percaya ini. Sekarang ibu percaya nggak ke bapak? Kalau sudah percaya sehat Bu.
Tapi kalau ibu tidak percaya sama bapak, itu rumah tangga capek itu, capek. Sebaliknya bapak nggak percaya ke ibu, sudah letih itu. Nah, apalagi kita hidup di bumi milik Allah, kita sendiri ciptaan dan milik Allah, di atmosfer milik Allah, kita bernafas dengan oksigen dari Allah, kemudian kita tahu Allah pengasih penyayang, terus kita tidak percaya kepada Allah. Kalau saya kemarin menguji Ustaz Ahum, saya menguji jamaah, yakin rizki dari Allah. Oh, jamaah langsung teriak, yakin. Serius ya? Yakin? Yakin. Oh, ibu-ibu tak biasa, ibu-ibu ting calembeng. Dia bilang, saya tanya lagi, yakin? Yakin. Ya sudah, kalau yakin alhamdulillah. Ini gimana kalau suami, kalau rizki kan dari Allah. Iya, katanya rame kan. Kalau suami 4 bulan tidak ngasih nafkah, ibu marahnya sama siapa? Dia bilangnya, suami, atau buat apa percaya bahwa Allah Maha Kaya dan rizki dari Allah kalau masih marah sama suami? Nafkah itu kan tidak perlu diminta kepada suami. Biarkan suami memberinya, Bapak Puji. Kan, kok masih akang, ya kan? Terserah. Terserah suami mau ngasih enggak. Dia ngasih ibadah, tidak ngasih berarti dosa. Udah beres. Kita nggak usah nunggu. Dan buat kita laki-laki kalau punya harta lebih, ya sudah. Kita harus merasakan bahwa kita utusan Allah dalam hal harta untuk menafkahi keluarga, kan gitu. Dan kenapa Kang Aye suami berkewajiban memberi nafkah Bu Lastri? Kenapa coba? Sederhana ternyata bahasanya menurut saya. Laki-laki itu mudah pudar cintanya. Nah, kemudian harus memberi nafkah. Ternyata dengan memberi nafkah itu cinta bisa bertahan, Ustaz Ahum. Bahkan bisa semakin besar. Saya punya motor jadul, saya kasih nafkah nih motor jadul nih, saya poles, sedikit kentop, saya ketok, olinya saya beri yang terbaik, bensinnya saya beri bensin yang kualitas bagus. Ini motor dimanja betul dengan nafkah dari saya. Saya makin sayang sama motor ini. Suatu saat ada yang nanya, nawar motor ini, udahlah saya beli. Oh, tidak akan saya lepas itu. Istri juga begitu. Terus kita nafkahi, ternyata bapak-bapak, hey, pilih ya. Saya mencoba ya Pak, mencoba menumbuhkan itu. Karena apa? Memberi nafkah kepada istri. Karena apa? Saya akan renta, ya, Dokter Dele. Saya akan renta. Setelah renta, saya tidak akan menjadi manusia kalau panjang umur ya, yang tidak bisa apa-apa. Kalau saya tidak mencintai istri saya di rumah, dia akan jalan-jalan ke sana kemari, dan yang jalan-jalan di depan mata saya siapa? Orang yang tidak saya cinta. Capek tuh ninggalin. Ninggalin ini orang teresep gitu kan. Capek itu. So Bu Emma, sekarang Bu Emma sangat disayang oleh Pak Dokter tah. Sangat disayang oleh Bapak. Sangat disayang. Terus Pak Dokter terenta, sudah suami terenta, dia udah leles gitu kan. Udah. Terus yang kekelayangan di depannya istrinya Bu Emma aja. Dan kebetulan suami teh sangat cinta kepada Bu Emma. Kira-kira Bu Emma bahagia nggak? Suami akan bahagia nggak? Karena yang hadir di rumahnya yang hanya berdua itu orang yang tercinta. Itu harus ditumbuhkan itu. Jangan hari-hari ya Pak Jokowi Pak Jokowi ya kan. Itu jangan asal-asal ini. Kenapa? Tapi Ustadz, saya ngasih nafkah sama istri. Istri saya tidak berubah menjadi baik sikapnya kepada saya. Terserah yang penting kita cinta. Dia mau baik mau enggak, yang penting kita cinta. Benar nggak Ustadz Ahum? Saya memberi nafkah, memberi makan kepada siapa? Harimau. Terus saya kasih harimau itu makan. Sudah 12 tahun saya kasih makan 10 kilo tiap hari, kebayang tuh. Dan dia tetap mengaum dan ingin mencakar saya. Sampai akhirnya harimau itu mati. Pada saat harimau mati, saya nangis. Sedih, ditinggal oleh sosok yang setiap hari saya kasih makan. Sedih itu. Dan bisa galau agak lama itu kematian harimau ya. Jadi kalau kita ngasih nafkah sama suami, sama istri, Kang Popun, dan istri tidak berubah menjadi lebih baik, ngapain maraban harimau, kan beres. Aman itu, regret, tenang gitu kan. Nah itu. Jadi terus aja kasih. Dan memang kadang-kadang istri juga Masya Allah ya. Kita kasih nafkah, kita kasih apa, ternyata cantiknya untuk orang lain. Kapan lipstik dipakai? Padahal lipstik itu oleh-oleh dari Eropa. Oh, lipstik itu dipakai pada saat dia akan jalan keluar. Di rumah mante. Terus kapan sepatu high heel itu dipakai? Pada saat keundangan untuk nampak cantik oleh orang lain. Sampai turun dari mobil tidak bisa melangkah karena haknya nyelap di paving block. Hati-hati, nyelap di paving block saya ngalengkah seperti itu. Untuk siapa cantiknya itu?
untuk orang lain. Suami dapat yang memberi nafkahnya, mendapatkan kecantikan itu. Enggak, daster no eta weh. Sendal no eta, ya. Bibir no gitu kan. Ya Allah, ternyata ini kalau suami bukan mencintai istri karena Allah, sepertinya udah ditinggal itu. Iya kan? Tapi rupanya Allah mengokohkan. Jadi begini Pak Supandi, kalau semakin banyak Pak Supandi suami memberi nafkah kepada istrinya, itu dia akan makin sayang dan makin takut ditinggal oleh istrinya. Itu. Tapi kalau pelit dukatah. Saya tidak bertanya kepada suami-suami pelit karena sedikit sekali jumlah suami pelit sehingga susah ditemukan. Saya nggak sama istri. Saya yakin agak sedikit kurang lah dibandingkan dengan yang banyak menafkahi istrinya. Nah, karena istri tina iman, yang jelas cinta kepada istri nafkahi dia, ya kan? Cinta kepada Allah, berikan dan lakukan apapun untuk Allah. Makin sering kita melakukan sesuatu untuk Allah, kita akan makin cinta kepada Allah, ya kan? Tapi kalau jarang kita melakukan karena Allah, maka kita pun makin sulit untuk menjaga cinta kita kepada Allah. Itu mungkin Irsyad. Jadi insyaallah terima kasih Ustadz. Ustadz akan mengoreksi iman kita, dan yang terkoreksi mohon diperbaiki, jangan protes kepada Ustadz. Dan kenapa? Karena iman ini adalah suplemen ya, multivitamin yang memberikan kekuatan dan sumber penyakit. Saya sudah diskusi sama Ibu Dokter Amali. Sumber penyakit itu musyrik. Kemusyrikan itu sumber penyakit. Sudah kemusyrikan mah hati kotor. Sudah kotor mah akan banyak yang terganggu kan badan kita teh. Sudah rudet kesananya. Kan itu. Buang sumber penyakitnya, hadirkan suplemen utama kita, iman kepada Allah. Mungkin ada sudut pandang percontohan yang luar biasa yang disebut beriman itu tadi disebutkan di awal, idza dzukirallah wazilat qulubuhum, saat disebut nama Allah bergetar hatinya. Masya Allah, ada loh yang tidak bergetar saat disebut nama Allah. Pas Ramadan azan maghrib, bergetarnya karena bergetar perut, bukan karena lapar ya, bukan karena azannya. Subhanallah. Ada juga yang malah ini Bu Ati Sudrajat, pada saat ada orang azan langsung komentar, ih gus adan dulu ya kok udah adan lagi sih. Itu tidak bergetar. Siapa yang bergetar itu yang jatuh cinta. Ketika si Maman jatuh cinta, Jang Maman jatuh cinta kaneng Ida, itu aja lah. Punten bilih aya nu namina sami. Ketika disebut nama Ida kepada Maman, Ida tuh di tengah dia rindu, kira-kira pas disebut nama Ida ngedek-dek tuh. Ida punya saya? Oh, balaga. Ida punya saya? Bukan, Ida Pak RT. Oh, suanten orang bergetar hatinya ketika rindu. Atau ketika Bu Puji nagih, ya, nagih uang kuliah sama saya. Baheula tasok nagih SPP. Nah, pas disebut nama Bu Puji, saya belum punya uang buat bayar. Teman saya bicara, Ji, itu Bu Puji datang. Waduh, pasti nagih. Bergetar nggak saya? Takut oleh Bu Puji. Ngadeg-deg atau sieun. Bilangin, nggak ada, kan gitu ya bahasanya. Bilangin, nggak datang, saya nggak datang. Mungkin ada bahasa yang bisa membuat saya terhindar dari itu. Sama ketika disebut nama Allah, seorang yang beriman, dia akan bergetar karena takut mendapatkan siksa. Nah, Pak Joko. Atau dia rindu, ingin bertemu dengan kekasihnya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bergetar. Idza dzukirallahu wazilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Apabila dibacakan ayat-ayatnya, maka bertambahlah imannya. Masya Allah. Mungkin generasi sekarang, generasi milenial ya, nggak kenal yang namanya surat cinta. Ibu Min Mardiana mah kenal. Pernah mendapatkan surat cinta dulu Bu Min dari akangnya. Masya Allah. Ketika mendapatkan surat dari akangnya, kalimatnya sederhana. Damang sayang, pendek atau
Tapi dengan deg-deg budaya itu teh bacana. Apa kabar sayang? Aduh, makin zadathum imana, makin hadir rasa cinta itu. Kan gitu ya. Ya itu tadi. Cukup ngelihat rumahnya aja udah luar biasa. Saya pinjam motor, itu kan, Ustaz Ahum nembut motor, kemana? Ke rumah kekasih, kan lagi umroh. Enggak, saya pinjam aja. Pas datang ke depan rumahnya, karena memang tahu lagi pergi, cukup lihat pagarnya aja, cukup lihat gentengnya udah tenang, kan itu ya. Itu psikologis. Sama ketika cinta kepada Allah, cukup melihat masjidnya, cukup masuk duduk di rumahnya saya sudah luar biasa. Seperti itu. Ini bahasa saya, bahasa percontohannya. Kemudian kenapa Nabi Yakub ya bertanya kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kau sembah? Ibadah kepada siapa kamu setelah aku tidak ada? Anak-anaknya menjawab kepada apa yang sudah diibadahi oleh bapakku. Tenanglah Nabi Yakub. Subhanallah, kenapa ya? Ibu yang beriman, bapak yang beriman ingin anaknya beriman juga. Karena bayangkan, anak ini saya harapkan kehadirannya. Setelah lahir, masa didiemin sih? Setelah anak ini lahir, masa dibiarkan dia jadi ahli neraka? Kasihan kan? Kalau tahu jadi ahli neraka nggak akan dilahirin, kan kasihan, bener nggak? Ada perasaan, ya Allah, saya sudah melahirkan dia, kenapa dia dikhususkan main piano? Boleh main piano, silakan saja, tapi jangan khusus, tetap Quran nomor 1 kan itu. Kenapa saya khususkan dia berkarya di dalam hidupnya? Boleh berkarya apapun silakan, tapi semuanya karena Allah tadi, seperti yang Ustaz Arum sampaikan. Masya Allah. Dan bagi kita dan anak-anak kita, kalau memang beriman, alat ukurnya adalah ujian. Bahwa ujian itu adalah alat ukur dari keimanan kita, alat ukur dari sabar kita, alat ukur dari ingat nggak kita kepada Allah. Dan Ustaz Ahum juga pernah cerita bahwa Nabi yang diuji itu berdoa, mengeluh ya Ustaz Ahum ya kepada Allah. Dan yang dikeluhkan itu bukan masalahnya, tapi kum fa'andir wa rabbaka fakabbir. Bangkit ketika kita punya masalah, bangkit, tegur diri kita. Tegur diri kita. Apa yang kita tegurkan pada kita? Wa rabbaka fakabbir. Setelah kita sukses membesarkan Allah di benak kita, maka ujian akan sangat kecil saja karena kita tahu ujian ini dari Allah yang maha besar. Dan kalau kita masih menganggap ujian ini besar, persoalan ini besar, artinya kita kecil dan kita tidak memandang Allah besar. Jangan kecilkan diri kita karena kita ciptaan Allah yang maha besar, tapi besarkan Allah sehingga ujian ini akan kecil terasanya. Saya yakin saudara-saudara kita di Palestina sudah menganggap ujian kematian itu, ujian ditinggal wafat itu kecil saja. Buktinya nggak kapok-kapok ngerudal Tel Aviv ya. Terus ngerudal lagi, kan pasti dibales oleh Tel Aviv kan gitu ya. Pasti dibales dan balasannya kita mukul 1, di sana ngebalasnya 200 kan, itu bisa begitu. Itu sudah kecil, sudah masalah kecil. Masalah besarnya adalah Allah dan rumah Allah yang harus dijaga. Itu. Kalau kita masih termehek-mehek sampai menangis oleh masalah, itu artinya kita kecil saja, kita sedang diinjak-injak oleh masalah. Tapi kita kalau sudah kita besarkan, ini ujian. Ujian itu membuat kita teringat kepada zikir, teringat kepada Allah, dan itu zikir-zikir kita. Wa rabbaka fakabbir. Supaya bisa membesarkan Allah, wasiyabaka fattahhir, ya kan? Bersihkan pakaianmu, pakaian fikir kita, pakaian rasa kita bersih, sudah tidak ada kotoran, sudah tidak ada kepentingan, kita besarkan saja Allah. Itu warujiza fahzur, ya. Hindarkan hal-hal yang kecil-kecil, yang tidak berguna, hindarkan. Jadi kalau sedang ada masalah jangan iseng. Ada anak kecil kan dimarah sama gurunya gara-gara nggak bikin PR, kesal dia, kemudian dia pulang ke rumahnya jalan kaki.
sambil nendang-nendang kaleng dari gerbang sekolah, terus saya nendang-nendang kaleng, treng, treng, treng. Tiba-tiba ada muncul rasa kesalnya karena dimarah oleh gurunya. Kaleng itu ditendang keras oleh si anak ini, keras, diletak ke kepala orang. Nambah masalah nggak? Jadi nambah masalah. Jadi kalau sedang ada masalah, jangan iseng, tos, ya. Wa rabbaka fakabbir, wa siyabaka fattahhir, wa rujza fahzur. Dan yang sangat penting, wala tamnun tastaksir. Jangan berharap lebih dari kemampuan kita sudah. Jangan berharap, aduh, rumah bocor, kita benerin yuk, kita bikin 4 lantai, tong bocor. Jangan berharap lebih. Kita punyanya segini, sudah segini, kita beresin, kan itu. Jangan pengen lebih dari kemampuan, itu Kang Wawan, itu adalah menyiksa diri, ya kan? Udahlah, aduh, saya pengen jadi suaminya Siti Nurhaliza. Hei, ngaca, kan itu ya. Ada seorang bapak berusia 60 tahun, usia pensiun. Dia pengen nikah lagi, Ustaz Dahum. Kenapa? Sekarang saya sudah bukan PNS lagi, cina gitu. Waktu dia masih jadi PNS, dia harus punya izin istri, Pak Samsudin Bukhari, untuk nikah lagi. Tapi setelah pensiun, dia harus punya izin dokter. Dokter cocok tidak, bisa segala rasa, kan itu jantungnya, tulangnya, ototnya, segala macam. Nggak benar. Jadi wala tamnun tastaksir, jangan berharap lebih. Harapkan seperti apa yang kita mampu melakukannya dan mendapatkannya. Kalau saya sudah mendapatkan sesuatu yang sangat mewah, kira-kira saya jadi takabur nggak, kan itu ya? Dan ini kalimat ketujuh yang luar biasa di ayat 7 surat Al-Mudaththir ini. Wali rabbika fasbir, dan bersabarlah kepada Allah. Sudah membesarkan Allah, kira-kira gampang nggak bersabarnya? Gampang. Allah sudah sangat agung, kita gampang bersabarnya untuk Allah. Dan kenapa ya? Kita harus melakukan sesuatu karena Allah. Ya, melakukan sesuatu karena Allah dalam konsep keimanan saya, bukan konsep menurutnya, pemahaman yang saya punya. Melakukan sesuatu karena Allah adalah wujud pengakuan bahwa kita miliknya. Itu. Pak Rusli, si kumbang milik siapa? Milik Allah. Ya udah, saya akan melakukan itu karena Allah, kan itu. Pak Jajat Sudrajat, milik siapa? Milik Allah. Ya sudah, lakukan karena Allah. Kan itu ya. Ya Pak Jat, ya jangan melakukan karena yang lain, Pak Jat. Karena kita milik Allah. Sudah beres. Pilpres nanti pilih presiden karena Allah. Jangan karena hawa nafsu. Gitu. Kalau karena Allah, kira-kira milihnya yang kayak gimana, yang kira-kira Allah suka aja lah. Udah, numana bebas. Kan itu. Apal meren. Bebas lah, bebas. Jangan ya apal merennya Bu Ema. Memang gitulah, pokoknya gitu lah. Nah jadi, kenapa Allah nggak butuh apa-apa loh dari kita? Sangat tidak butuh. Kita sholat, Allah nggak butuh. Kita yang butuh. Bahkan kita bersedekah, Allah nggak butuh. Dengan seluruh harta kita bersedekah, Allah nggak butuh. Seperti Kang Yadi Supriyadi, Damang, itu punya burung kenari. Kang Yadi butuh suara burung kenari? Enggak, gandeng. Apalagi yang yang berkicau teh, istilahnya teh gacor. Terus bunyi. Kita nggak butuh. Tapi ketika dia bunyi, kita senang. Itu artinya dia sehat, kan gitu ya. Kita senang. Api yang membakar Nabi Ibrahim itu besar. Burung kecil meneteskan air, tidak mematikan api. Apa kata burung? Saya hanya ingin bikin Allah senang saja. Saya hanya ikhtiar, mudah-mudahan Allah ridho, kan itu. Atau gini, ada balita ya, Bu Puji incu tah, cucunya Bu Puji tah. Si cucu teh nyanyi bintang kecil bari jeung cara radel teh. Atau nyanyi naik ke puncak gunung, puncak gunung. Sumpah tidak bagus itu nyanyinya, tidak merdu nyanyinya, tapi kita senang. Karena apa? Terhibur, kita senang gitu, kita ridho. Sama Allah juga begitu. Ini bukan personifikasi ya, maaf, ini hanya sekedar analogi saja. Jadi kita berbuat apa? Allah nggak butuh. Tapi dari situ Pak Supriyatna, kita nunjukin kepada Allah bahwa aku milikmu,
aku hambamu, aku taat padamu, aku lakukan karenamu, dan aku lakukan apa yang kau minta. Karena aku yakin apa yang kau minta untukku pasti itu baik untukku, bukan untukmu ya Allah. Iya kan? Apapun yang engkau perintahkan untukku akan aku lakukan. Dan ini melakukannya fadfar bidatid-din ya. Langsung tak gitu, jangan ditunda. Mungkin pengalaman Ustadz Ahum tah. Ada saudara datang dari Kerawang Ustadz. Bilang sama istri Umi itu di Kerawang, Sumping, si Mang. Ayo udah. Katanya ya, nyebut Abi, nyebutnya ke Ustadz Ahum. Abi, kita siapin aja amplopin uang 500.000 lah buat ngebekelin kan itu ya. Oke, bekelan masukin. Mestinya pas datang langsung berikan, udah niat. Besok aja lah pagi dah. Malam teh ngobrol. Ternyata ngobrolnya pika sebelum kira-kira jadi nggak 500.000 itu. Ditunda mah bisa gagal. Cabut 2,5 dah cabut. Terus pagi-pagi ngobrol lagi. Ternyata makin nyebelin, kira-kira jadi nggak ngasih. Jangan tunda kebaikan sebelum kebencian hadir pada diri kita. Jangan, bereng aja kebaikan mah. Ulah dingkengke kan itu ya. Nah itu untuk menepis pernyataan. Kan ada orang lain katanya Allah Maha Kuasa, tapi kita selalu memberi untuk Allah. Katanya Islam itu hebat. Kenapa kita harus membela Islam? Iya, saya membela Islam bukan karena Islam harus dibela, tapi karena saya ingin dapat ridho Allah itu. Ustadz Ahum nyumbang 100 miliar ke Palestina, ke Gaza. Cukup itu untuk mendanai peperangan? Nggak cukup Ustadz. Dana dari sana triliunan yang dilempar ke Gaza, bom yang dilempar ke Gaza. Orang Gaza punya 200-300 miliar atau mungkin 1 triliun, 2 triliun kalah itu. Kenapa kita tetap nyumbang meskipun hanya 10.000? Masya Allah. Hanya menunjukkan bahwa ya Allah, Engkau berikan kepada kami 2 makhluk, 2 manusia yang berbeda dari ujung ke ujung, A dan Z. Atau ujung positif dan ujung negatif. Kalau saya merasa beriman, saat saya melihat saudara kita di Palestina dan siap untuk gugur, saya akan nyatakan merekalah saat ini yang paling beriman dibanding kita. Sok sanu ngaku iman. Jauh atuh sama orang Palestina kan itu ya. Terus kalau di antara kita saat ini ada yang dizolimi, dijailin, dijahatin oleh orang lain, jangan sebut dia paling jahat. Allah sedang memberikan contoh makhluk terjahat di muka bumi ini, Bani Israel. Kan itu ya. Itu sudah contoh itu. Ya Allah, Allah pertontonkan kepada kita. Ini saya pikir juara pisan. Dan tadi yang terakhir Abu Darda ya, cerita tentang Abu Darda. Saya menggarisbawahi tentang orang bakhil itu, orang yang jauh dari keimanan. Betul, jangan ngomong cinta kepada istri kalau kita tidak memberinya nafkah. Benar nggak Ustaz? Itu kan, jangan ngomong cinta kepada Allah kalau kita tidak melakukannya karena Allah semuanya. Kan gitu. Apalagi meyakini bahwa harta ini dari Allah dan akan menjadi milik saya kalau sudah saya sedekahkan, sudah saya makan, dan ini tetap akan menjadi rizki yang suatu saat akan menjadi harta milik, akan menjadi hak ahli waris. Masya Allah, tidak dalam waktu yang cepat. Nah itu yang luar biasa. Kalau kita in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Dan ujung kalimat itu Allah akan mengampuni. Wa yaghfirkan itu ya. Allah akan mengampuni orang yang mencintai Allah dan Allah mencintai kita. Pernah punya dosa? Pernah. Bumin, Kang Popon, Kang Didin Kusdiman pernah punya dosa? Pernah. Tapi kalau kita masih punya cinta kepada Allah dan kita mengikuti Allah, sedikit kepleset asal jangan disengaja dosanya. Kepleset, jalan lagi. Kepleset, balik lagi. Karena cinta kita kepada Allah yang sedang kita perjuangkan hadirnya. Makanya dalam setiap sholat, ya Allah, berikan kepada kami pengalaman mencintaimu, ya Allah. Itu di setiap sesudah sholat, saya berdoa seperti itu. Karena saya ingin sekali rindu kepada Allah itu. Berikan kepada kami, ya Allah,
pengalaman indahnya mencintaimu, dan berikan itu di ujung hidup kami. Ingin ya, saya pengen nikmatnya merindukan Allah. Kebayang pas dicabut nyawa mau nyeri sigana. Mungkin Bapak pernah ya dicubit oleh kekasih rada tarik. Puji tas kebayang nanti kasih akang nyubit. Pas nyubit akarnya mungkin nyubit, aduh. Tapi marah tidak? Tidak, karena yang nyubitnya kekasih kan itu ya. Mungkin sakaratul maut juga seperti dicubit oleh Allah. Dan kita akan luar biasa Bu Emilia, akan tetap aja suka gitu dengan cubitan-cubitan Allah itu. Karena Allah mencubitnya dengan cinta. Karena Allah mencubitnya dengan kemesraan. Meskipun rasanya pahit. Itu. Sering saya meminta kepada Allah. Izinkan. Saya menikmati. Memiliki pengalaman sensasional. Dalam jiwa ini. Yaitu pengalaman mencintai Allah. Yang mungkin kalau setelah kita sergap ya Bu Emilia, Bu Ati. Kang Ian. Setelah masuk ke dalam hati rasa cinta kita kepada Allah, tidak akan kita jaga, nggak akan kita lepasin, karena akan terasa indahnya. Ini akan sangat luar biasa indahnya. Nah itu, Masya Allah. Jadi kepada Allah mah jangan bakhil ya, sadahum ya. Kepada istri kalau memang benar cinta, jangan bakhil. Sering kalimat ini saya sampaikan. Memberi bisa saja tanpa cinta, tapi kalau sudah cinta mustahil tidak memberi. Benar tuh. Dan makin memberi akan makin cinta. Setuju ya Bu Emilia? Setujulah pasti. Maknya oyo ongko cinta tapi tara mere. Bukan mahugi. Menumbuhkan rasa cinta itu diantaranya dengan memberi. Jadi kalau ada orang yang memberi kepada kita, jangan sungkan kita untuk berbahagia dan kagumi dia. Karena dengan memberi artinya dia sedang mencintai kita. Waduh, luar biasa. Makanya serta Kak Ibu Emilia yang ngasih luar biasa. Oh, anak, menantu, semua orang baik-baik ya mencintai kita itu. Luar biasa, Masya Allah. Abu Darda, juara. Mangga, Ersan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.